Well, seminggu sudah kita menanti, akhirnya manga One Piece rilis kembali. Ya, kalimat bajingan jumpa bajingan pun menjadi judul pada chapter kali ini, yang mana betul sekali orang paling brengsek, pengkhianat paling bajingan akhirnya telah berjumpa kembali dengan junjungannya, si Orochi, shogun paling bajingan di era saat ini. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung aja lah ya kita mulai pembahasannya. Let's go! Satu chapter terjeda akibat rilisnya Color Sprite dari Oda di One Piece chapter 982 ini. Akhirnya kita berjumpa lagi nih dengan rombongan keluarga mafia paling keren di dunia One Piece, yaitu Gang Beji Family. Nah, jika di chapter sebelumnya Lola telah menyatakan perasaannya pada Gotti, nampaknya di chapter ini jawaban dari Gotti harus di-keep dulu nih, mengingat angkatan laut tiba-tiba menyerang mereka dan terpaksa mereka harus melarikan diri. Dan lagi-lagi Gotti menggendong Lola, namun aneh kok Chiffon ya yang menggendong Beji? Mungkin karena Beji masih belum pulih kali ya dari pertempuran sebelumnya, makanya biar gercep melarikan diri, terpaksa Chiffon yang menggendong anak beserta suami. Memang kompak sekali. Bertempat di kastilnya Kaido, One Piece chapter 982 kali ini pun dibuka dengan perkataan Kaido yang bertanya kepada Black Maria musabab ketidakpergiannya dalam mencari Yamato. Black Maria pun menjawab sang Yonko dengan jawaban yang genit, berkata bahwa ia lebih senang berada di sisi sang jenderal. Kegirangan mendengar jawaban gundiknya itu, Kaido pun lalu membalas, "Worororororo, boleh juga. Toh ini hari bebas untuk berpesta sepuasnya. Bukan begitu, Orochi?" Tentu saja, Kaido. Ini adalah hari yang harus dirayakan sebab para hantu Kozuki yang telah membuntutiku selama 20 tahun akhirnya telah menghilang. Kanjuro juga sudah menyelesaikan tugas aktingnya dan sebentar lagi dia akan tiba di sini bersama para kapten kapal perang yang telah menenggelamkan 9 sarung pedang merah. Balas Orochi yang kemudian disambut dengan kekaguman Kaido akan hebatnya akting si pengkhianat Kanjuro. Akan tetapi kemudian entah kenapa setelah itu Kaido lalu menyinggung informasi mengenai Laugh Tale yang tidak didengarkan Juro dari Oden sewaktu ia masih hidup. Ada apa ini? Mengapa seorang Kaido yang katanya hanya berambisi untuk menghancurkan dunia di sini malah membicarakan soal Laugh Tale? Mungkinkah sebenarnya ia juga tertarik ke sana? Mungkin saja. Namun sebelum kita mengetahuinya lebih jauh, tiba-tiba terjadi keributan di depan Kaido dan Orochi yang ternyata sumber keributan ternyata disebabkan oleh kedatangan si bajingan pengkhianat yang merangsek masuk ke dalam kastil Kaido. Mengetahui bahwa dia adalah Kanjuro, Orochi langsung diperlihatkan senangnya bukan main sebab mungkin baginya kabar baik akan segera ia dengar. Tak luput juga Kaido yang mengetahui hal itu pun menyuruh anak buahnya untuk santuy sembari mengatakan bahwa orang itu adalah anak buahnya Orochi. Lalu setelah situasi aman terkendali, barulah kemudian Kanjuro berkata, "Hisashiburi dana Orochi sama. Istana ini begitu besar, makanya aku tadi sempat kesasar. Beberapa anak buahmu juga masih mengira aku musuh, makanya mereka aku bunuh. Maaf." Seakan tak peduli dengan perkataan Kanjuro karena melihat sosok bocah yang ada di tangannya itu, Orochi pun lalu penasaran dan bertanya apakah dia Momonosuke, yang kemudian dibalas Kanjuro bahwa memang benar sesuai permintaan sang junjungan, dia berhasil membawa pewaris utama klan Kozuki itu ke tangan Orochi. Lebih jauh, kemudian Kanjuro menjelaskan perihal muka Momo yang bonyok-bonyok itu karena Momo mencoba melarikan diri, makanya dia bogem si Momo yang masih bocah ini.
Wih, sumpah ketika melihat muka Momo ini, makin benci rasanya hati sama si pengkhianat ini bosku. Memang gak ada akhlak si Kanjuro bajingan brengsek bangsat ini. Pokoknya minta maaf deh Mimin kalau bahasanya agak sedikit kasar ya. Gak bisa soalnya Mimin tahan bosku. Bayangin, Mimin aja gak tahan. Apalagi Luffy lah kalau dia melihat hal ini. Nggak perlu dilanjutin. Kalian pasti udah tahu lah ya apa yang bakal dilakukan Baka Sencho kita ini. Nah, kembali ke jalan ceritanya, Kanjuro lalu menghempaskan Momo ke lantai, namun Black Maria mengambil tubuh Momo yang terlihat sangat mungil di tangannya itu. Dia pun menunjukkan simpatinya pada Momo dengan berkata, "Kasihan sekali, anak kecil ini dihajar sampai berdarah-darah begini." Nah loh, mohon maaf ya, seorang PSK kayak si Black Maria aja nih masih punya rasa belas kasihan. Lah ini, orang yang udah bersama-sama dengan sang ayah asam garam kehidupan dilalui bersama, kok tega gitu ya menghajar seorang anak yang lemah tak berdaya. Memang bajingan si brengsek bangsat Kanjuro ini. Nah, kegirangan bukan main karena sudah mendapatkan kartu as di depan matanya. Orochi pun mengajak Kanjuro bersulang, mengira kemenangan telah terhampar di depannya, namun ternyata ia kemudian terkejut, kaget, terheran-heran, dan merasa tidak percaya atas apa yang dikatakan Kanjuro, bahwa seluruh rencana mereka dalam menjegal aliansi Luffy telah gagal total. Lalu dengan wajah takutnya, ia kemudian bertanya perihal kedatangan Luffy dan aliansi ke Onigashima yang kemudian dilaporkan Fukurokuju bahwa tidak ada satu kapal pun yang terlihat di pelabuhan. Ya iyalah, wong sudah ditenggelamin semua kok kapal aliansi. Sanigo dan kapal Kid juga pasti sudah disembunyikan. Nah, kemudian lanjut Fukurokuju melapor bahwa saat ini ada 4 bajak laut yang sedang mengacau di panggung pesta. Mereka adalah Mugiwara no Luffy, Kaizoku Gari no Zoro, Eustace Captain Kid, dan Satsuri Kubujin Killer. Dan mendengar nama mereka, Kaido pun langsung kaget mengingat dia belum menerima laporan perihal kemunculan generasi terburuk itu. Fukurokuju pun lanjut lagi melapor, seakan-akan mencoba untuk menenangkan hati bosnya itu dengan berkata bahwa sang shogun akan baik-baik saja karena seluruh pasukan ada di Onigashima. Namun bukan Orochi namanya kalau nggak parnoan. Dengan keringat bercucuran di wajah yang ketakutan, Orochi kemudian berkata, "Tidak, aku tidak ingin mendengar kata-kata penenangmu itu. Yang ingin ku dengar adalah informasi bahwa para samurai itu sudah mati." Sekilas panel kemudian menunjukkan kondisi Momo yang tampaknya sedikit tersadar dan berkata dalam hati bahwa ia senang Luffy telah sampai serta mengkhawatirkan Kinemon yang belum ada kabar dari laporan Fukurokuju yang didengarnya tadi. Yang kemudian panel lalu kembali menunjukkan Orochi dengan cepat mengambil Momo dari tangan Black Maria. "Serahkan bocah itu padaku, Black Maria." Dan dengan wajah bercampur aduk antara takut, marah, dan geram dengan Momo yang telah berada dalam genggaman tangannya, Orochi kemudian berkata, "Benar sekali, kita tidak boleh melupakan kalau dia ini adalah pimpinan musuh kita. Segera siapkan panggung penyaliban. Kita akan bunuh anggota terakhir klan Kozuki ini. Dengan begitu, semua akan berakhir." Wah, ini gawat bosku, sumpah ini gawat. Masalahnya, track record Orochi dalam urusan gantung-menggantung dan salib-menyalip selalu konsisten bosku. Eksekusi Oden harusnya lepas malah ditembak mati di tempat. Eksekusi Yasuie juga doi yang tembak. Lah, eksekusi Momo ini pasti nggak main-main ini si Orochi. Bisa dibilang ini momen kritis bosku. Harus ada yang menyelamatkan Momo dari eksekusi ini segera. Nah, lanjut ke jalan ceritanya. Panel kemudian berpindah ke tempat sekitar area lepas pantai Onigashima, di mana di sana sedang terjadi obrolan penuh damai antara anjing dan kucing. Maksud Mimin Inu dan Neko ya. Inu menanyakan alasan keterlambatan Neko, yang kemudian dibalas Neko dengan alasan karena ia kesusahan mendaki air terjun. Dan yang anehnya di sini, Neko tidak mengabarkan bahwa ia datang bersama Marco dan Izo. Kenapa ya? Mungkin buat ngasih kejutan kali.
Dan di kapal suku Mink yang dinaiki Neko serta para guardiannya, kita kemudian diperlihatkan perbincangan antara Marco dan Neko yang saling tidak menyangka bahwa mereka akan tiba sama-sama di Wano. Marco kemudian mengatakan pada Neko bahwa surat ke Luffy yang ia titipkan ke Neko pada akhirnya tidak berguna lagi, sebab isi suratnya mengatakan bahwa Neko akan datang ke Wano walau ia terlambat. Maka karena surat itu tak penting lagi, kemudian Neko membuangnya. Nah, sebuah fakta menarik kemudian kita dapati dari perkataan Marco yang berkata, "Oh, jadi mereka menamai pulau itu Onigashima sekarang." Menarik. Ya, tentu menarik. Berarti dulunya pulau ini tak bernama, dan kemudian oleh Kaido, pulau ini dinamai Onigashima. Lanjut ke jalan cerita, panel kemudian berpindah posisi lagi ke sisi barat Onigashima, di mana di sana Denjiro dan pasukan selatan yang dipimpinnya tengah berbincang-bincang dengan Sasaki, salah satu Tobiropo. Namun hebatnya seorang Denjiro, ia ternyata bisa memperdaya Sasaki yang masih mengira ia adalah Kyoshiro. Dan setelah Sasaki lengah, langsung deh Denjiro memborgol tangan dan seluruh tubuh Sasaki yang sepertinya dia memakai borgol batu laut. Nah, setelah berhasil menahan salah satu Tobiropo itu, sama seperti pasukan timur, pasukan yang dipimpin Denjiro ini juga dibagi dua dan perlahan terus mengepung Kaido. Di sisi lain, di tempat pasukan timurnya Kinemon, Chopper yang di chapter lalu face to face dengan Big Mom pun menyuruh Usopp untuk menembakkan meriam tanknya ke arah Big Mom. Namun sayang, tubuh Big Mom sama sekali tak bergeming dari serangan meriam itu, lalu ia mengejar tank Chopper yang memaksa mereka untuk memundurkan secara cepat tanknya, sehingga hal ini membuat Kinemon dan pasukan timurnya menjadi aman dan lepas dari pantauan Big Mom. Mereka pun langsung lari dari lokasi, meninggalkan Chopper dan Usopp yang tengah dikejar-kejar Big Mom. Satu yang jadi pertanyaan Mimin adalah, kemana perginya si Koki Mesum? Mungkinkah ia masih berusaha mencari para wanita di rumah esek-esek ini? Entahlah ya. Yang pasti karena melihat Chopper dan Usopp yang dikejar Big Mom, Nami, Carrot dan Shinobu pun menjadi sangat khawatir pada mereka. Namun karena tak bisa melakukan apa-apa, Nami terpaksa melarikan diri juga, dan sayangnya tiba-tiba Prometheus menggerebek mereka dari arah samping. Prometheus pun marah dengan mode membaranya. Dia sebut Nami sebagai pencuri dan dipanggilnya mamanya. Gila. Setelah tadi nyawa Momo yang di ujung tanduk, kali ini giliran nyawa Nami, Carrot dan Shinobu. Tapi yakinlah bosku, pasti seorang penolong akan menyelamatkan mereka. Dan kalau Mimin gak salah nih, hanya ada dua kemungkinan mereka bisa selamat. Pertama, mungkin Zeus akan keluar dari Klimatak Nami dan menyelamatkan mereka. Ini terlihat dari gambar panel, Klimatak Nami bergidik bagai ular derik yang menunjukkan bahwa Zeus sedang memberi sinyal untuk keluar. Yang kedua, posisi Chopper dan Usopp yang saat ini sedang di ujung tanduk bisa jadi nantinya malah menjadi pembalik keadaan bagi mereka. Ingat, saat ini mereka sedang dikejar Big Mom di lokasi yang penuh air. Jadi, bisa aja nanti Big Mom tergelincir saat mengejar, lalu kemudian tenggelam dan melemah karena efek air yang menenggelamkannya. Dan Prometheus bisa jadi nanti terkena efek tenggelamnya Big Mom itu. Ia juga menjadi lemah yang membuat Nami, Carrot, dan Shinobu bisa melarikan diri. Mungkinkah hal itu terjadi? Sangat mungkin kalau Mimin bilang. Kenapa? Karena kalau anak-anaknya aja bisa jatuh 2 kali dari air terjun, ibunya juga bisa tenggelam 2 kali dong ya. Nah, lanjut ke jalan ceritanya. Di dalam kastilnya Kaido, kita pun diperlihatkan 2 Tobiropo, Pejuan dan Ulti, sedang dalam misi mereka mencari Yamato. Ulti kelihatan di sini membuntuti Pejuan dari belakang sambil menyoraki Pejuan dengan sebutan pai-pai dan tanda love. Jadi bingung nih Mimin. Sempat Mimin mengira mereka ini kakak beradik, tapi di chapter ini kok Ulti manggil sayang ya ke Pejuan. Entahlah ya, yang pasti karena Ulti kecapean lari,
Dia pun berkata bahwa dia tidak sanggup lagi. Dan karena jawaban Pejuan yang menyakitkan hati, Ulti lalu marah dan menerjang serta mencekik lehernya Pejuan hingga mereka tergelincir dari anak tangga dan jatuh di lantai bawah. Nah, di lantai bawah, Luffy ternyata sedang asik meladeni kroco Kaido baku pukul. Namun karena momen jatuhnya Pejuan dan Ulti tepat di hadapan Luffy, Ulti pun lalu menatap tajam mata Luffy lalu berkata, "Mau apa kau sialan?" Yang kemudian dibalas Luffy dengan berkata, "Justru aku yang harusnya berkata itu, kampret." Nah, ternyata Luffy udah masuk nih dalam kastilnya Kaido, bosku. Ingat tadi Mimin bilang nyawanya Momo udah di ujung tanduk dan segera harus ada yang menolong? Luffy bisa jadi adalah jawabannya. Ya, siapa lagi lah kalau bukan dia ya. Masalahnya Kinemon dan para sarung pedang merah lainnya saat ini dalam posisi jauh untuk menyelamatkan Momo, yang membuat hanya Luffy seorang lah kandidat terkuat menjadi penyelamat Momo. Dan jika nanti entah bagaimana caranya Luffy berhasil masuk untuk menyelamatkan Momo, pastinya ia akan langsung berhadapan dengan Kaido. Well, demikianlah bosku pembahasan kita di chapter 982 kali ini. Silahkan beri komentar kalian tentang chapter kali ini ya. Dan jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan lupa juga ya sampaikan di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!